Assalamualaikum, Ramadan itu kan salah satu momen paling penting ya buat kita. Tapi pernah nggak sih kita mikir kalau Ramadan itu bukan sekedar kumpulan ibadah aja? Gimana kalau kita lihat Ramadan itu sebagai sebuah sistem? Sistem yang dirancang sempurna buat mengubah diri kita. Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita pikirin. Tiap tahun kan gitu ya, kita puasa, taraweh, baca Quran, udah jadi semacam rutinitas. Tapi pertanyaannya, apa cuma itu aja? Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, yang mungkin selama ini kita lewatkan. Karena kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ternyata Ramadan itu bukan sekedar rutinitas. Ini tuh lebih mirip sistem pendidikan spiritual. Keren ya? Sebuah kurikulum ilahi, sebulan penuh, yang tujuannya itu satu, mengubah kita dari dalam. Oke, jadi ayo kita coba geser cara pandang kita. Kita nggak lagi lihat Ramadan sebagai ritual tahunan aja, tapi kita lihat ini sebagai sebuah proses, sebuah sistem yang punya tujuan akhir yang jelas banget. Kita semua pasti udah hafal banget lah ya sama aktivitas-aktivitas ini. Ada puasa, sholat malam, baca Quran, sedekah, doa. Tapi kuncinya di sini, semua ini tuh bukan hal yang jalan sendiri-sendiri. Anggap aja ini kayak komponen-komponen di dalam satu mesin spiritual raksasa. Masing-masing punya fungsi spesifik, tapi semuanya saling berhubungan. Nah, ini nih yang menarik banget. Di ayat ini, Allah tuh ngasih tahu tujuannya secara langsung. Perintahnya itu nggak cuma berhenti di berpuasalah, titik. Tapi ada lanjutannya, agar kamu bertakwa. Jadi ini kayak petunjuk langsung gitu loh. Seluruh proses ini punya goal, yaitu transformasi diri kita buat jadi orang yang bertakwa. Terus gimana transformasinya bisa terjadi? Nah, biar gampang kita bisa pakai semacam kerangka berpikir. Kita bedah pakai cara yang jelas dan sistematis, seolah-olah kita lagi menganalisis sebuah sistem. Gitu. Dan inilah cetak birunya. Ada 4 tahapan. Pertama, input. Apa modal awal kita masuk ke sistem ini? Kedua, proses. Apa aja yang terjadi di dalamnya? Ketiga, output. Apa hasil yang langsung keluar? Dan keempat, outcome. Apa tujuan akhirnya? Tujuan jangka panjangnya. Biar lebih kebayang, yuk kita pakai analogi pabrik spiritual. Jadi, ada bahan mentah yang masuk, terus diolah sama mesin-mesin, nanti keluar jadi produk jadi, dan produk ini punya dampak akhir. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, bahan mentahnya. Dan tahu nggak, apa input atau bahan mentahnya? Ya, kita sendiri. Manusia dengan segala kekurangan kita. Ini poin penting banget. Allah tuh nggak nunggu kita jadi malaikat dulu buat masuk Ramadan. Justru sebaliknya, sistem ini dirancang khusus buat kita yang imannya masih naik turun, yang hatinya suka gelisah, yang masih banyak salahnya. Oke, sekarang bahan mentahnya udah masuk nih. Selanjutnya apa? Tentu aja diproses. Nah, disinilah letak jantung dari pabrik spiritual Ramadan. Disinilah transformasi yang sesungguhnya itu terjadi. Mesin pengolah yang pertama dan paling utama, tentu aja, puasa. Dan ini jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus loh ya. Anggap aja puasa itu kayak gym buat jiwa kita. Tempat kita melatih otot spiritual buat ngendaliin diri dan ngelawan hawa nafsu. Lalu mesin yang kedua, sholat malam atau tarawih. Ini adalah momen spesial kita. Waktunya kita nguatin koneksi langsung kita ke atas. Di saat malam hening, kita kayak nge-charge ulang hubungan personal kita sama Allah. Langsung, tanpa perantara. Komponen ketiga, interaksi kita sama Al-Quran. Ini bisa dibilang proses kalibrasi ulang. Kita kayak lagi ngeset ulang cara pandang kita, cara berpikir kita. Dengan baca dan merenung, kita nyocokin lagi kompas hidup kita sama petunjuk dari Sang Pencipta. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ada sedekah. Nah, kalau yang tadi lebih ke diri sendiri dan hubungan sama Tuhan, yang ini nyempurnain hubungan kita sama sesama. Sedekah itu latihan buat empati kita, biar kita lebih peka sama orang lain dan peduli secara nyata. Oke, sistemnya udah keren banget kan? Tapi tunggu dulu, ada lagi yang lebih luar biasa. Di dalam sistem ini, ternyata ada semacam fitur akselerasi. Kayak tombol turbo gitu, yang bisa bikin kemajuan spiritual kita melesat secara drastis. Dan tombol turbo itu adalah Lailatul Qadar. Al-Quran sendiri bilang, malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangin deh, ibadah semalam aja nilainya bisa ngalahin ibadah selama lebih dari 83 tahun. Gila kan? Ini bener-bener pelipat ganda spiritual yang udah built-in di dalam sistem Ramadan. Oke, kita udah lihat inputnya, udah lihat prosesnya. Sekarang pertanyaannya, apa hasilnya? Apa produk jadi yang keluar dari pabrik spiritual ini? Dan apa tujuan akhirnya? Nah, outputnya atau produk yang langsung jadi adalah versi baru dari diri kita.
Pribadi dengan kualitas spiritual yang udah di-upgrade. Jadi orang yang lebih takwa, lebih jago ngontrol diri, lebih bisa bersyukur, dan hidupnya jadi lebih terarah sama petunjuknya. Tapi ternyata itu belum puncaknya. Ada outcome, tujuan akhir yang lebih tinggi lagi, puncak dari semua ini, yaitu mencapai sebuah kondisi jiwa yang disebut an-nafs al-mutmainnah. Artinya, jiwa yang tenang sempurna. Ayat ini indah sekali. Ini adalah panggilan buat jiwa yang udah sampai di level itu. Jiwa yang gimana sih? Ya, jiwa yang nggak gampang goyah sama urusan dunia. Dikasih sukses, nggak sombong. Dikasih ujian, nggak putus asa. Bener-bener tenang. Dan inilah puncak pencapaian yang jadi tujuan akhir dari seluruh sistem Ramadan. Jadi, setelah kita bedah semua ini, sekarang kita punya gambaran utuhnya. Anggap aja ini kayak cetak biru yang bisa kita pakai masing-masing buat memaksimalkan Ramadan kita tahun ini. Singkatnya gini, inputnya kita manusia yang nggak sempurna. Prosesnya, semua amalan Ramadan. Outputnya, karakter kita jadi lebih baik, lebih takwa, lebih bersyukur. Dan outcome akhirnya, jiwa yang tenang, yang diridhoi Tuhannya. Luar biasa banget kan sistemnya? Nah, sekarang kita udah lihat Ramadan sebagai sebuah sistem. Pertanyaannya jadi beda, bukan lagi sekedar nanti Ramadan mau ngapain ya, tapi lebih ke gimana caranya saya bisa terlibat penuh di setiap bagian dari sistem ini, biar bisa dapat transformasi yang sejati. Semoga kita semua bisa jadi lulusan terbaik dari sekolah Ramadan tahun ini ya. Amin.